warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Zakir Rafiki. Saya dari MHU 3B akan mengerjakan tugas UAS dari Ibu Umi Halwati. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Strategi dakwah antar budaya melibatkan pendekatan yang terbuka, fleksibel, dan dialogis untuk menjangkau berbagai komunitas yang latar belakang budaya yang berbeda. Ini mencakup perencanaan yang matang, pemahaman medan dakwah, dan penetapan tujuan yang jelas. Lalu, karakteristik Wali Songo. Karakteristik Wali Songo termasuk penggunaan metode yang inovatif dan adaptif, seperti seni pertunjukan dan pendidikan yang menyebarkan ajaran Islam. Mereka mengintegrasikan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam, sehingga dakwah menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Metode ini mencakup penggunaan media tradisional seperti wayang kulit dan pengajaran di pesantren untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu, untuk pertanyaan selanjutnya, itu sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Hambatan dan tantangan dakwah antar budaya itu ada beberapa hambatan ya. Yang pertama itu ada perbedaan budaya. Variasi dalam nilai, norma, dan tradisi dapat menyebabkan kesalahpahaman. Pendakwah perlu memahami dan menghormati budaya lokal agar pesan dapat diterima dengan baik. Lalu yang kedua itu ada perbedaan bahasa. Hambatan komunikasi sering terjadi karena perbedaan bahasa. Pendakwah harus mampu berkomunikasi dalam bahasa yang dipahami oleh komunitas sasaran atau menggunakan alat bantu terjemah, ataupun bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa nasional kita. Lalu yang selanjutnya itu ada dominasi agama lain. Adanya pengaruh agama lain seperti Kristen dapat menjadi tantangan bagi pendakwah dalam menyampaikan ajaran Islam. Lalu yang selanjutnya itu minimnya dukungan media. Media massa yang cenderung sekuler atau anti-Islam juga menjadi tantangan dalam penyebaran pesan dakwah, mengingat pentingnya media dalam konteks modern. Lalu yang selanjutnya itu jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah. Seni dapat digunakan dalam berdakwah melalui berbagai cara yang kreatif dan menarik. Contohnya yang pertama itu ada pertunjukan seni. Menggunakan seni pertunjukan seperti teater, wayang kulit, dan musik untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Misalnya Wali Songo menggunakan wayang untuk menyampaikan ataupun mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Jawa. Lalu yang kedua itu ada musik dan puisi. Menghadirkan lagu-lagu atau puisi yang bernuansa Islami seperti qasidah atau nasyid untuk menarik perhatian generasi muda dan menyampaikan pesan moral. Lalu yang ketiga itu ada seni visual. Menggunakan seni lukis atau kaligrafi untuk menyampaikan ajaran Islam. Karya seni ini dapat menjadi sarana edukasi yang menarik bagi masyarakat sekitar. Lalu yang keempat itu ada kegiatan komunitas. Komunitas mengadakan lomba seni atau festival yang mengedepankan nilai-nilai Islam sehingga masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan dakwah. Dengan pendekatan ini, dakwah menjadi lebih mudah diterima dan relevan dengan kehidupan di masyarakat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa pemahaman skriptualisme
mengarah pada radikalisme. Jelaskan pemahaman saudara tentang substansialisme Islam. Baik. Pemahaman skriptualisme dapat mengarah pada radikalisme karena penafsiran yang terlalu literal dan kaku terhadap teks-teks agama. Para penganut skriptualisme cenderung mengabaikan konteks sosial dan budaya, sehingga mereka berobsesi untuk menerapkan ajaran Islam secara total tanpa mempertimbangkan perubahan zaman. Hal ini seringkali menghasilkan sikap intoleran dan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda pandangan serta pengkafiran terhadap mereka yang tidak sejalan. Lalu substansialisme Islam di sisi lain menekankan pada nilai inti dan esensi ajaran Islam yang bersifat universal dan relevan dengan kondisi sosial saat ini. Pendekatan ini lebih moderat, mengajak umat untuk memahami ajaran Islam dalam konteks yang lebih luas dan adaptif, sehingga mendorong toleransi dan dialog antar budaya. Lalu pertanyaan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya? Bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah itu meliputi ataupun ada beberapa. Yang pertama itu ada wayang kulit. Kayak yang tadi Wali Songo itu menggunakan wayang kulit. Wayang kulit itu sendiri kesenian tradisional Jawa yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan ajaran Islam. Cerita dalam wayang kulit diadaptasi dari kisah Ramayana dan Mahabharata, disesuaikan dengan nilai-nilai Islam agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Lalu yang kedua itu ada tari saman. Tarian dari Aceh ini tidak hanya merayakan peristiwa penting tetapi juga berfungsi sebagai media dakwah. Setiap gerakan dan syairnya mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang mendidik masyarakat tentang Islam. Lalu yang ketiga itu ada tahlilan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia itu pada malam Jumat. Tradisi keagamaan ini merupakan bentuk budaya yang mengandung nilai dakwah. Tahlilan berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai agama dalam komunitas, memperkuat ikatan sosial sambil menyebarkan ajaran Islam. Lalu untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya, saya akan mempromosikan seni lokal sebagai media dakwah, lalu mengadakan workshop seni yang mengintegrasikan ajaran Islam dan melibatkan generasi muda dalam kegiatan budaya yang bernuansa Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengambil referensi ini dari PPT pada setiap kelompoknya. Mungkin itu saja dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.